Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa qala aidan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa qala aidan wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk beraktivitas. Semoga semua aktivitas dan ibadah kita, khususnya Syamul Ramadan kita, Qiyamul Ramadan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohonkan kepada Allah semoga sisa Ramadan yang masih akan kita lalui Allah memberikan kesehatan, memberikan kesempatan dan izin kepada kita agar kita bisa sampai ke finish nanti, sehingga kita bisa kembali ke Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan kita, dan apa yang dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun menjadi predikat kita. Apa yang dijanjikan oleh Nabi, yaitu man shoma ramadana imanan wa iktisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, menjadi milik kita. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kepada saya diberikan topik hari ini membumikan Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah, kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad secara berangsur-angsur, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam redaksi bahasa Arab. Karena itu kalau redaksinya bahasa Indonesia bukan Al-Quran, redaksi bahasa Arab. Allah memilih kalamnya itu dalam redaksi bahasa Arab. Itulah Al-Quran. Al-Quran ini sebagaimana ayat yang kita bacakan 3 tadi, di antara fungsinya banyak lagi fungsi yang lain. Pertama adalah hudan linnas. Al-Quran ini adalah petunjuk, memberi arah, memberi informasi, memberi pelajaran bagi manusia secara umum. Jadi siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran, walaupun dia tidak beriman dengan Al-Quran, dia akan dapat petunjuk dari Al-Quran. Banyak kita tahu para saintis-saintis itu, ahli ilmu itu nggak beriman dengan Al-Quran, tapi dia bisa menangkap informasi-informasi, menjadikan
indikator untuk pengembangan ilmu dan teknologi. Ini yang pertama. Yang kedua, hudan lil muttaqin, petunjuk khusus untuk orang yang takwa. Orang yang takwa, sebagaimana umumnya kita ketahui, adalah orang yang selalu melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah dengan penuh kecintaan, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Itulah takwa. Al-Quran menjadi petunjuk bagi mereka yang takwa. Selanjutnya, Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kalau kita buka Al-Quran yang 30 juz itu, para ulama tafsir mengelompokkan hanya 7 saja pokok isi atau isi kandungan dalam Al-Quran itu. Yang pertama berkaitan dengan masalah akidah, sekumpulan keyakinan-keyakinan yang harus kita miliki sebagai orang beriman. Umpamanya di dalam ayat Al-Baqarah kedua itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, beriman, berakidah kepada yang gaib, itulah salah satu isi kandungan Al-Quran itu, memberikan hudan, memberikan informasi, memberikan petunjuk dan pelajaran bagaimana kita berakidah. Jadi akidah Islam itu bukan akidah yang dibikin-bikin, bukan yang diada-adakan, harus berdasarkan Al-Quran. Karena salah satu isi kandungan Al-Quran itu adalah masalah akidah. Yang kedua, masalah ibadah. Masalah bagaimana hubungan, tata cara, tata krama, aturan kita berhablum minallah. Disebut juga ibadah mahdoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran itu berisikan kandungan akhlak, tata krama, tingkah laku, etika, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Rasul, berkomunikasi dengan orang tua. Loh, memang masih bisa kita berkomunikasi dengan Rasul? Ya bisa, kita berselawat itu kan. Jadi jangan pula kita nggak bisa, bisa. Ya. Itu diatur dalam akhlak. Yang keempat, muamalah. Amalah, dari amalah adalah aturan-aturan yang mengatur tentang hidup kita di dunia ini. Bagaimana berjual beli, bagaimana hukum perkawinan, bagaimana waris, bagaimana berpolitik, bagaimana dan lain sebagainya. Muamalah. Yang kelima adalah berkaitan dengan hukum-hukum orang mencuri, orang berzina, orang murtad, aturan perang dan lain sebagainya. Hukum. Yang keenam berkaitan dengan sejarah umat masa lalu untuk kita ambil pelajaran, iktibar, sejarah Fir'aun, sejarah Lut, sejarah kaum Ad, sejarah umat Nuh dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan informasi, sinyal-sinyal untuk ilmu pengetahuan. Umpamanya ada ayat, ya,
Huwallazi khalaqas samawati wal ardi sittah ayyam wa kana arsyu 'alal ma. Ya. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi fi sittah ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma, dan dia memerintah, berkuasa atas air. Maka kemudian ilmu pengetahuan mencoba menggali dari apa asal usul bumi ini. Maka ada yang mengatakan dari al-ma, ada yang mengatakan dari ad-dukhan, uap. Maka kemudian ilmu berkembang. Waja'alna mil ma'i kullasayyin, dan kami jadikan dari air kullasayyin hayyin, setiap yang hidup. Nah, itu contoh dan banyak lagi. Inilah isi kandungan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya kita membumikan Al-Quran? Maksudnya bagaimana Al-Quran itu tidak hanya di langit saja dan tidak ada implementasinya dalam kehidupan kita. Mungkin kita bagi tahap kita yang bukan ilmuwan tafsir dan tahap ilmuwan. Yang pertama ya kita selalu baca Al-Quran. Iqra, baca Al-Quran. Tapi jangan cukup membaca itu saja. Baca dan baca juga terjemahannya. Karena sekarang sudah sangat gampang. Kita punya terjemahan aplikasi HP kita, sudah banyak itu terjemahan di situ. Yang perlu, karena bahasa Al-Quran nggak bahasa kita. Jadi kita nggak akan tahu pesan Allah apa di ayat itu kalau kita nggak tahu artinya. Tapi jangan kita padai pula artinya saja. Ketiga, lanjutkan tadabbur. Petik atau cari substansi apa dari ayat terjemahan yang kita tahu itu pesan Allah. Dan kita amalkan. Itu tadabbur secara sederhana. Umpamanya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena itu tidak ada satupun yang pantas dipuji kecuali Allah. Saya pun kalau nggak dipuji orang sebagai profesor, doktor, lalu kecil hati, itu bertentangan dengan alhamdulillah. Nah, itu contoh sederhana. Jadi tadabbur Al-Quran. Terus yang selanjutnya, bila kita mampu, kita teruskan belajar tafsir. Sekarang walaupun kita belum bisa belajar tafsir, belajar tafsir yang sudah banyak yang diterjemahkan. Ada Ibnu Katsir, jangan bahasa Indonesia juga yang orang Indonesia pengarangnya. Ada Al-Azhar, ada Al-Misbah, dan ada terjemahan Al-Maraghi dan lain sebagainya. Gampang sekarang. Dan nggak mahal beli HP kita. Tafsir yang diterjemahkan itu Pak Kulit Syihab itu cuma 1.500.000. HP sekarang 500 jelek kan? Ya, jadi ini jangan kita sayang beli HP yang harga 5 jutaan tapi beli tafsir nggak mau. Ya, lalu apalagi kita belajar, mungkin setiap subuh kita ada di sini seayat kita panggil guru tafsir kita ke sini, kita belajar tafsir satu ayat. Dan selanjutnya kalau bagi ilmuwan, lakukan kajian, penelitian dari informasi itu, kemudian hasilkan sains dan sistem dari itu, kemudian jadikan peradaban bagi sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik. Nah, mungkin karena kita masih jauh, kita baru mungkin ya, sebagian kita baru mungkin tahap baca artinya, tapi belum sampai ke ranah ini. Ya, kalaupun para ahli baru dihitung yang bisa mengintegrasikan antara Al-Quran dengan sains, antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah. Mudah-mudahan
Ramadan kali ini walaupun di tengah Covid ini bisa menginspirasi kita, minimal kita mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi bagi yang sudah khatam 5 kali sampai hari ini ya, mungkin besok mulai sambil baca sambil artinya. Kalau syukur sudah artinya, lihat tafsirnya. Jadi 3 sekali jalan, baca, terjemahan, tafsirnya, supaya pesan itu masuk ke dalam pikiran kita dan menjadi sikap kita dan menjadi dasar perilaku kita. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.